the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already tried. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan kelompok 1. Kali ini kami akan membawakan salah satu materi fisika yang berjudul Mekanika Fluida. Mekanika Fluida adalah disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi-materi yang ada dalam mekanika fluida, kita lebih dulu harus tahu apa sih itu fluida, zat-zat apa saja yang tergolong ke dalam fluida, serta bagaimana sifat-sifat dari fluida itu sendiri. Fluida adalah zat alir yang dapat mengalir dan memberikan hambatan apabila diberikan tekanan. Contoh-contoh zat yang tergolong ke dalam fluida ada dua. Yang pertama, zat cair, dan yang kedua, zat gas. Adapun sifat-sifat dari fluida itu sendiri yaitu 1. Fluida dapat mengalir. 2. Fluida dapat mengalami perubahan bentuk apabila diberikan gaya luar. Dan sifat yang terakhir atau sifat yang ketiga yaitu susunan partikel zat fluida lebih renggang dibandingkan dengan susunan partikel zat benda padat. Subjek dalam mekanika fluida itu sendiri dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, statika fluida atau yang biasa kita sebut dengan fluida statis, dan yang kedua adalah dinamika fluida atau yang biasa kita sebut dengan fluida dinamis. Dalam fluida statis itu sendiri, kita akan membahas fluida dalam keadaan diam. Adapun cakupan-cakupan materi yang akan dibahas lebih lanjut lagi dalam fluida statis yaitu hukum hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, gejala meniskus, tegangan permukaan, dan yang terakhir adalah kapilaritas. Sedangkan dalam fluida dinamis, kita akan membahas fluida dalam keadaan bergerak. Adapun cakupan-cakupan materi yang dapat kita bahas lebih lanjut lagi dalam fluida dinamis yaitu ajas kontinuitas, ajas Bernoulli, dan hukum Bernoulli. Agar dapat memahami semua materi-materi yang telah saya jabarkan sebelumnya, kalian semua wajib menonton video ini sampai akhir. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya Arif Anhar dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari fisika yaitu
tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri terdapat di dalam materi besar, yaitu fluida, khususnya itu di dalam fluida statis. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Contohnya itu seperti zat cair atau gas. Kenapa zat padat tidak masuk? Karena zat padat jika dimasukkan dalam suatu wadah, dia tidak akan pernah mengikuti wadah tersebut, tidak seperti zat cair dan gas. Selanjutnya itu ada fluida statis. Fluida statis sendiri adalah suatu fluida yang tidak mengalami perpindahan. Fluida ini diam begitu, dia tidak mengalami pergerakan mengalir atau jatuh, dia hanya diam, yang disebut dengan fluida statis. Baiklah, jika bicara soal fluida, kita akan berbicara soal tekanan. Tekanan sendiri adalah gaya, besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas, sehingga didapat persamaan P itu adalah besar tekanan sama dengan F per A. F sendiri adalah gaya dan A adalah luas penampang. Dalam satuan internasional, satuan tekanan adalah Newton meter persegi, atau satuan lain tekanan antara lain. Di sini diketahui bahwa 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal, sedangkan 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 1,01 bar. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pisau dan paku. Kenapa pada pisau dan paku? Lihat, pada pisau dan paku ini sekedar contoh. Pada pisau dan paku, ujung pisau dan ujung paku itu dibuat meruncing atau tajam. Kenapa? Agar dapat mudah menancap pada benda dan memperkecil, dapatkan tekanan yang lebih besar. Oke, kita masuk ke contoh soal tekanan. Gaya sebesar 74 N bekerja pada permukaan seluas 2 cm persegi. Hitunglah besar tekanannya. Di sini sudah diketahui bahwa gayanya itu atau F-nya 74 Newton dan A atau luas penampangnya itu 2 cm persegi. Hingga diketahui F sama dengan 74 Newton, A sama dengan 2 cm persegi. Dalam tekanan, luas penampang itu dituliskan dengan meter persegi, sehingga kita harus mengkonversi cm persegi ke meter persegi terlebih dahulu, sehingga didapat 2 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian yang ditanya itu adalah P, tekanan itu sendiri. Dan kita jawab seperti kita lihat tadi, P sama dengan F per A. Kita masukkan F-nya 74 Newton dan A 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, hingga didapatkan 3,7 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini dalam satuan Newton meter persegi. Ini dapat kita ubah menjadi Pascal. Dari sistem internasional, penjelasan sistem internasional tadi, 1 Newton meter persegi sama dengan 1 Pascal, hingga 3,7 dikali 10 pangkat 5 Newton meter persegi sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatis. Jika berbicara tentang tekanan hidrostatis sendiri, berarti kita berbicara tentang fluida statis yang berada pada ruang terbuka. Tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang berpengaruh pada tekanan sehingga didapati tekanan hidrostatis.
sehingga didapati persamaan tekanan hidrostatis sama dengan Rho atau massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali dengan kedalaman. A ini kedalaman, bukan ketinggian. Rumus tersebut didapat dari rumus tekanan itu sendiri, yaitu tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Gaya memiliki rumus massa dikali gravitasi. Massa jenis, ingat massa jenis atau Rho, kita menulisnya dengan lambang Rho, yaitu massa per volume, sehingga didapatkan jika kita kali silang, kita dapatkan M sama dengan massa jenis dikali volume. Volume dapat kita turunkan lagi dengan rumusnya, yaitu mus volume luas penampang dikali ketinggian, sehingga kita tuliskan memanjang, kita mendapatkan tekanan sama dengan massa dikali massa per luas penampang sama dengan, maaf tadi bukan massa tetapi gaya per luas penampang, sama dengan massa dikali gravitasi per luas penampang sama dengan massa jenis zat cair kali volume dikali gravitasi per luas penampang sama dengan lagi massa jenis zat cair dikali luas penampang kali ketinggian kali gravitasi per luas penampang. Kita lihat di sini ada A, di sini ada A. Kita dapat hilangkan A tersebut dan didapatkanlah rumus tekanan hidrostatis. Selanjutnya, apabila tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh tekanan udara luar, maka akan diperhitungkan tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis, sehingga tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali kedalaman. Tekanan atmosfer sendiri adalah tekanan udara luar atau tekanan yang menekan permukaan zat cair dengan satuan atm atau Pascal. Didapatkan di sini 1 atmosfer atau 1 atm sama dengan 76 cm3 sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Seekor ikan berada di dasar sebuah kolam air tawar sedalam 5 meter. Di sini kita sudah dapatkan H, itu 5 meter. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Ini juga sudah diberikan massa jenis zat cairnya, yaitu 1000 kg per meter kubik atau pangkat 3. Diketahui, maka kita buat diketahui H atau kedalaman sama dengan 5 meter. Gravitasi jika tidak dituliskan maka itu sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan massa jenis zat cair sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Maka jawab, tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali kedalaman, yaitu 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 50.000 dengan satuan Newton meter kuadrat. Baiklah, selanjutnya itu ada hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu zat cair memiliki tekanan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan A dengan tekanan B sama dengan tekanan C. Hukum utama hidrostatis dapat diterapkan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa yang berbentuk U. Ini terdapat dua zat yang berbeda, sehingga nanti dapat ditentukan bila di sini massa jenisnya tidak diketahui, maka dapat dicari dengan menggunakan
persamaan seperti ini. Dari gambar ini akan didapatkan persamaan seperti ini yang nantinya dapat digunakan sebagai operasi, yaitu tekanan A sama dengan tekanan B atau rho A massa jenis A kali gravitasi dikali ketinggian kedalaman A sama dengan massa jenis B dikali gravitasi dikali kedalaman B. Sehingga untuk mencari massa jenis salah satu jenis A atau massa jenis B, di sini kita contohkan massa jenis A, maka sama dengan massa jenis B kali kedalaman B per kedalaman A. Gravitasi di sini hilang karena kita sudah setarakan. Ini akan menjadi per gravitasi per kedalaman A, sehingga gravitasi per gravitasi itu kita hilangkan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Baiklah, kita masuk ke contoh soal saja, yaitu pipa U diisi. Contoh soal, pipa U diisi air seperti ditunjukkan gambar di samping ini. Tinggi HA atau zat cair A sama dengan 5 cm dan tinggi zat cair B atau HB dengan 3 cm. Bila massa jenis air ini rho air sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapakah massa jenis minyak? Kita sudah tahu di sini ketinggian dari ketinggian dari massa zat cair A atau minyak, di sini kita minyak itu 5 cm. Kita harus mengkonversi dulu ke dalam bentuk meter karena pada tekanan satuan yang dipakai itu adalah meter untuk yang atau tinggi, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan ketinggian zat cair B atau air, di sini air, itu 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan sudah diketahui massa jenis air atau massa jenis B yaitu 3 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis air. Yang ditanyakan adalah massa jenis minyak. Maaf, di sini ada kesalahan. Itu massa yang adalah massa jenis minyak. Itu jawab. Kita sudah dapatkan persamaannya tadi, yaitu rho A dikali HA atau ketinggian A sama dengan rho B kali ketinggian B atau HB, hingga didapatkan rho A 5 dikali 10 meter, 5 dikali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 3 kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga rho A atau massa jenis A atau massa jenis minyak sama dengan 30 per 0,5, sehingga didapatkan massa jenis minyak sebesar 600 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi barometer. Pertama itu adalah definisi. Barometer ini adalah alat ukur tekanan udara atau tekanan atmosfer. Tekanan dengan barometer ini dilakukan dengan cara menghitung tinggi permukaan air raksa pada bejana atau dalam, atau selisih air raksa pada bejana J. Barometer raksa atau lebih sering disebut dengan barometer Torricelli ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Italia bernama Evangelista Torricelli. Semula tabung kaca yang panjangnya 1 meter diisi dengan air raksa, dan tabung kaca dibalik dan dipasang pada statif. Ternyata bagian raksa turun bejana dan pada bagian atas tabung terdapat ruang hampa yang disebut ruang hampa Torricelli. Tinggi raksa dalam tabung adalah 76 cm. Tekanan raksa setinggi 76 cm inilah yang dimaksudkan dengan tekanan 1 atmosfer. Baiklah, selanjutnya itu adalah prinsip kerja barometer.
Barometer air raksa atau merkuri digunakan untuk tekanan atmosfer. Barometer air raksa terbuat dari tabung gelas dengan ketinggian sekitar 84 cm dan tertutup pada ujung atasnya. Sedangkan ujung tabung satunya dibiarkan terbuka serta dicelupkan dalam wadah yang berisi air raksa. Pada suhu dan tekanan normal, tinggi air raksa berkisar pada 76 cm. Karena terdapat daerah hampa di bagian atas barometer, kolom merkuri tidak mengalami tekanan dari atas tabung kaca. Jadi, kolom merkuri di tabung kaca ini naik atau turun karena efek tekanan atmosfer dari udara pada permukaan wadah air raksa sehingga mencerminkan tekanan atmosfer total pada tempat tersebut. 3. Selanjutnya itu ada pompa vakum. Pompa vakum ini merupakan alat yang digunakan untuk isi barometer raksa dengan air raksa. Pompa vakum membuat tabung kaca menjadi hampa. Air raksa kemudian ditarik ke dalam tabung gelas dari wadah dan mengisi sebagian tabung kaca. Salah satu fitur unik dari barometer raksa adalah bahwa tinggi raksa tidak akan Tinggi raksa tidak akan berubah meskipun ukuran tabung kaca yang digunakan berbeda ukurannya. Hal ini dikarenakan level air raksa dalam tabung kaca hanya bergantung pada tekanan atmosfer dari udara. Selanjutnya itu ada fitur-fitur tambahan yang ada di dalam barometer. Dalam suatu pengukuran, baiknya ukuran tersebut memiliki akurasi yang lebih tinggi sehingga ukuran tersebut hanya melenceng sedikit saja atau kurang tepat sedikit saja. Dalam hal ini, agar akurasi dalam penggunaan barometer lebih meningkat, kita dapat menggunakan skala Vernier yang akan membantu dalam pemeriksaan barometer itu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan skala barometer biasa. Alat selanjutnya adalah termometer yang digunakan sebagai pengoreksi terhadap kesalahan faktor luar seperti perubahan kepadatan air raksa dan perubahan bahan. Kita sampai ke bab yaitu kegunaan dari barometer itu sendiri. Yang pertama, kegunaan dari barometer itu adalah sebagai meteorologi dan perakiraan cuaca. Bahan tekanan udara merupakan cara paling umum memperkirakan cuaca. Mengukur variasi tekanan pada suatu wilayah tertentu memungkinkan ahli meteorologi dan memahami bagaimana pola cuaca untuk perkiraan cuaca yang akurat. Sebagai contoh, tekanan udara secara umum merupakan badai atau hujan, sedangkan tekanan yang meningkat dapat berarti cuaca tenang, kering, atau dingin. Selanjutnya, fungsi barometer yang kedua yaitu penerbangan dan ketinggian. Makin tinggi posisi Anda di atmosfer, tekanan udara akan semakin turun. Barometer yang dirancang khusus mampu mengukur perbedaan tekanan barometrik, kemudian mengkonversi nilainya ketinggian. Ukuran ketinggian menjadi sesuatu yang akan para pilot untuk mengetahui pesawatnya. Para pendaki gunung juga perlukan barometer ini, khususnya barometer altimeter, untuk mengetahui posisi mereka saat mendaki. Selanjutnya, fungsi barometer itu ada sains dan industri. Banyak percobaan yang dilakukan pengaruhi oleh variabel tekanan udara. Dapat mencatat pembacaan barometrik selama eksperimen atau observasi. Para ilmuwan memastikan hasil yang akurat. Tekanan atmosfer memiliki efek yang besar pada banyak aspek kehidupan modern. Bagian proses manufaktur tekanan tertentu agar berfungsi dengan baik. Sebagai contohnya, farmasi dan industri manufaktur elektronik kontrol tekanan barometrik sebagian proses perakitan mereka untuk
jaga kualitas dari produk yang mereka keluarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis barometer itu sendiri. Pertama itu ada barometer raksa yang tadi kita bicarakan dan ini yang paling sering pakai. Kemudian ada barometer air, barometer aneroid, barometer logam, juga ada barograf. Pertama itu ada barometer raksa. Apa raksa? Jadikan sebagai substansi yang ideal untuk barometer. Meskipun barometer bisa dibuat dengan cairan apapun, ada beberapa sifat raksa yang membuatnya menjadi substansi ideal barometer. Air raksa lebih padat daripada kebanyakan cairan lainnya. Dengan titik didih tinggi, air raksa juga relatif mudah didapatkan. Barometer raksa terbagi atas dua jenis, yaitu well barometer dan stick barometer. Pertama itu ada well barometer. Peningkatan tekanan udara akan berpengaruh pada kolom merkuri, meningkatkan ketinggian raksa di tuba sebelah meningkat, dan di sebelah kanan terdapat pemberkecil yang mengapung di atas merkuri yang pergerakan turun naik merkuri ini dan menyebabkan dorongan yang terhubung pada pointer di mana akan mengindikasikan kenaikan tekanan. Jika terjadi penurunan tekanan maka akan terjadi proses sebaliknya. Barometer jenis ini sebaiknya diguncang dulu sebelum digunakan. Kedua itu ada barometer stick barometer, yaitu barometer jenis ini dirancang untuk dapat membaca tekanan pada sea level atau kedalaman laut, dan juga dapat langsung dibaca oleh pengguna pada skala yang biasanya tercatat pada stick barometer tersebut, hingga memerlukan pengaturan yang lebih rumit dibanding well barometer untuk menyesuaikan dengan ketinggian. Prinsip kerjanya hampir sama dengan well barometer karena sama-sama menggunakan air raksa atau merkuri. Jenis barometer yang kedua itu adalah barometer air. Barometer air dikenal sebagai termometer WT. Terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah kaca. Karena saling terhubung, cerat dan wadah kaca akan terisi air. Ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat perlahan akan naik melebihi permukaan air dalam wadah kaca. Level air cerat turun. Hal ini berarti tekanan atmosfer berubah menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, jenis barometer yaitu barometer aneroid. Barometer aneroid ini terdiri dari wadah dan semacam logam yang lentur, dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel. Aneroid ini terbuat dari panduan, berlilit, dan tembaga. Wadah kemudian disegel setelah udara dikosongkan. Ketika kotak logam mengembang atau menyusut karena perubahan tekanan luar, perangkat dalam barometer menerjemahkannya menjadi bacaan tekanan udara. Yang keempat itu ada barometer logam. Barometer logam ini biasa disebut dengan barometer aeroid. Berbeda dengan tadi aneroid, ini aeroid. Berbeda dengan yang lain, barometer ini tidak menggunakan zat cair untuk tekanan udara, tetapi menggunakan logam. Barometer ini mempunyai ukuran yang cukup kecil untuk dibawa. Barometer logam biasa digunakan para pendaki gunung dan penerbang. Di dalam kotak logam tersebut terdapat udara yang bertekanan sangat rendah. Maka kotak logam akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara yang ada di dalam kotak. Perubahan inilah yang akan menggunakan jarum penunjuk akan menunjukkan besar tekanan udara luar yang dideteksinya. Jarum penunjuk tersebut akan merujuk satu angka pada salah satu pada skala barometer yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir itu ada barograf.
Barograf sendiri merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya melakukan pembacaan, melainkan juga merekam hasil pencatatan selama periode waktu tertentu. Buat dari silinder logam, dengan pena, barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid. Sedangkan dengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Hasil pencatatan ini dikenal sebagai barogram. Mungkinkan para ilmuwan dan ahli meteorologi untuk pelajari iklim satu daerah dalam jangka panjang, bukan hanya cuaca dalam satu hari. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Pascal sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum yang ia hasilkan ini diberikan nama sesuai dengan namanya untuk memberi penghormatan pada dirinya. Hukum Pascal memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia di saat ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih itu bunyi hukum Pascal, definisi hukum Pascal, rumus hukum Pascal, contoh soal dari hukum Pascal, dan yang terakhir ialah manfaat dari hukum Pascal. Yang pertama ialah bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada cat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang ketiga, definisi hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Hal ini memiliki arti bahwa tekanan yang ada pada sebuah bejana sama besar di setiap tempat di bejana tersebut. Hal inilah yang dijadikan acuan atau prinsip dari hukum Pascal. Dan lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke rumus hukum Pascal. Nah, di rumus hukum Pascal ini, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau disebut dengan Newton per meter kuadrat, dan F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang yang diberikan dengan satuan meter kuadrat. Sesuai dengan definisi hukum Pascal, maka P1 sama dengan P2. Nah, langsung saja kita masukkan dari rumus si P tersebut, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masuk pada contoh soal hukum Pascal. Sebuah pompa hidrolik akan mengangkat beban dengan massa benda 1500 kg jika perbandingan luas pipa 1:100 dalam satuan meter kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan untuk dapat mengangkat beban? Nah, dalam menjawab soal ini kita harus terlebih dahulu mengetahui komponennya. Seperti 1500 kg sama dengan massa benda disimbolkan M, 1 meter kuadrat merupakan luas penampang 1 disimbolkan A1, 100 meter kuadrat luas penampang 2 disimbolkan dengan A2. Lantas, apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu ialah berapakah gaya yang harus diberikan untuk dapat mengangkat beban disimbolkan dengan F1. Nah, penyelesaiannya F2 sama dengan W, di mana W merupakan M dikali gravitasi. Sehingga F2 sama dengan M dikali gravitasi. F2 kita masukkan nilai dari si M dan gravitasi tersebut sehingga menjadi 1500 dikali 10. Sehingga F2 sama dengan 15.000 Newton. Langsung saja kita masukkan ke persamaan hukum Pascal tersebut. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Nah, untuk mencari F1-nya, kita masukkan rumus kali silang, sehingga menjadi F1 sama dengan F2 dikali F1 per A2. Sehingga kita substitusikan nilai dari persamaan tersebut menjadi F1 sama dengan 1500 dikali 1 per 100. Sehingga F1 sama dengan 150 Newton. Terakhir adalah manfaat hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri memiliki berbagai banyak manfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hampir semua penerapan dari pengertian hukum Pascal dapat ditemukan di industri manapun. Nah, hukum Pascal sangat memudahkan kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan. Nah, berikut ini adalah manfaat dari hukum Pascal. Yang pertama, dapat memudahkan kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Yang kedua, melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kehidupan. Dan yang terakhir itu, contoh dari manfaat hukum Pascal dari seluruhnya ialah alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa diteruskan dan dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia, seperti dongkrak hidrolik, rem hidrolik, alat pengangkat mobil, dan pompa hidrolik. Selanjutnya kita akan membahas bejana berhubungan. Di dalam bejana berhubungan ini, kita harus tahu apa sih bunyi dari bejana berhubungan? Apa sih definisi dari bejana berhubungan? Syarat bejana berhubungan, rumus bejana berhubungan, contoh soal bejana berhubungan, dan penerapan dari bejana berhubungan. Nah, yang pertama itu bunyi bejana berhubungan. Bejana berhubungan berbunyi bahwa jika bejana berhubungan diisi dengan zat yang sama dan dalam keadaan seimbang atau diam, maka zat cair terletak pada satu bidang datar. Nah, dari bunyi tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi dari bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian bawahnya saling dihubungkan satu sama lain dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Selanjutnya yaitu syarat bejana berhubungan. Bejana berhubungan berlaku jikalau syaratnya yang pertama, zat cair dalam bejana sama. Nah, misalnya kita hanya mengisi air saja, atau kita hanya mengisi minyak saja, teman-teman. Yang kedua, zat dalam keadaan seimbang atau diam. Nah, permukaan zat cair tidak dipengaruhi oleh bentuk bejana atau pipa. Bagaimanapun bentuk pipa atau bejananya, permukaan zat cair akan selalu datar. Selain itu, permukaan zat cair juga tidak dipengaruhi oleh posisi bejana. Meskipun posisi bejana dimiringkan, permukaan zat cair akan tetap datar. Hukum di atas sekaligus menjadi sifat dari bejana berhubungan. Namun, sifat atau hukum bejana berhubungan yang kita sebut dengan syarat bejana berhubungan tidak berlaku jika berada pada kondisi berikut ini. Yang pertama, bejana berhubungan berisi lebih dari satu macam zat cair yang tidak dapat bercampur. Zat cair yang massa jenisnya lebih kecil, maka permukaannya lebih tinggi. Yang kedua, salah satu mulut bejana berhubungan ditutup sehingga tekanan di permukaan zat cair tidak sama. Permukaan zat cair dalam bejana yang mulutnya tertutup lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan zat cair pada mulut bejana yang tidak tertutup. Yang ketiga, jika dalam bejana berhubungan terdapat pipa kapiler, hal tersebut dapat memungkinkan air meresap pada dinding bejana tersebut. Yang keempat, jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cairnya bergerak. Selanjutnya, rumus bejana berhubungan. Misalnya, suatu bejana berhubungan diisi dua zat cair yang berbeda dan tidak dapat bercampur
dengan berat jenis masing-masing W1 dan W2. Maka, tarik garis pada batas permukaan kedua zat cair itu seperti yang tampak pada gambar di samping ini. Hal tadi kita menggunakan prinsip bejana berhubungan, di mana untuk melihat datar tidaknya suatu bejana berhubungan atau bangunan tersebut. Yang kedua, untuk mengukur massa jenis zat cair yang tidak dapat bercampur. Berdasarkan hukum tekanan tersebut, tekanan di yang pertama sama dengan tekanan yang di kedua. Oleh karena P sama dengan W dikali H, maka persamaan 1 bisa dituliskan menjadi W1 dikali H1 sama dengan W2 dikali H2. Oleh karena W sama dengan ρ dikali G, maka persamaan 2 bisa dituliskan menjadi ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Dalam matematis, jikalau di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki G yaitu gravitasi, maka persamaannya menjadi ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2 atau H1 per H2 sama dengan ρ1 per ρ2. Dengan keterangan P1 sama dengan tekanan zat cair 1 dengan satuan Newton per meter kuadrat. Begitu juga P2 sama dengan tekanan zat cair 2 dengan satuan Newton per meter kuadrat. Juga keterangan dari simbol rumus bejana berhubungan tersebut. Nah, pada selanjutnya kita masuk contoh soal bejana berhubungan. Di soal tersebut, sebuah pipa U diisi dengan air. Pada salah satu kaki bejana tersebut diberi minyak. Tinggi minyak adalah 10 cm dan selisih tinggi permukaan air adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, maka berapakah massa jenis minyak? Nah, dalam menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui komponen apa saja yang telah diketahui dari soal tersebut. Nih, seperti 10 cm merupakan tinggi dari minyak, dan 8 cm merupakan tinggi dari air, dan 1 gram per cm kubik merupakan massa jenis dari air tersebut. Kita lambangkan dengan ρ air. Nah, ditanya, berapakah massa jenis minyak? Kita simbolkan dengan ρ m. Penyelesaiannya kita masukkan dari rumus hukum bejana berhubungan tersebut, sehingga persamaannya menjadi ρ minyak dikali gravitasi dikali tinggi minyak sama dengan ρ air dikali gravitasi dikali tinggi air. Kita substitusikan nilai dari persamaan tersebut, sehingga ρ minyak sama dengan 1 dikali 8 per 10 menjadi ρ minyak sama dengan 8 per 10, sehingga ρ minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Jadi massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Selanjutnya, penerapan hukum bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, alat yang bekerja berdasarkan hukum bejana berhubungan dapat dilihat pada daftar berikut. Yang pertama, pembuatan teko. Air di dalam teko. Mulut teko yang memiliki bentuk berbeda dari badannya memiliki permukaan air tetap terlihat mendatar. Yang kedua, alat pengukur kedataran suatu permukaan, biasa disebut water pass. Nah, tukang bangunan menggunakan konsep bejana berhubungan untuk membuat titik yang sama tingginya.
kedua titik yang sama ketinggiannya ini digunakan untuk membuat garis lurus yang mendatar. Biasanya, garis tersebut digunakan sebagai patokan untuk memasang ubin supaya permukaan ubin menjadi rata dan memasang jendela-jendela supaya antara jendela satu dengan jendela lainnya sejajar. Tukang bangunan menggunakan selang kecil yang diisi air dan kedua ujungnya diarahkan ke atas. Akan dihasilkan dua permukaan air, yaitu permukaan air kedua ujung selang. Yang ketiga, penyaluran air melalui selang pada tempat dengan ketinggian yang sama. Ini biasanya pada menara penampung air. Menara penampung air dibuat tinggi agar air dapat mengalir ke pipa-pipa yang lebih rendah di dalam rumah. Karena permukaan air cenderung rata, air akan mengalir pada saat keran di dalam rumah dibuka. Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah ya tentang teori hukum Archimedes. Banyak kali aku tengok orang-orang yang bilang teori hukum Archimedes ini susah kali katanya. Tapi kalau menurut aku, ya enggak lah. Justru, kalau dibanding-bandingkannya hukum Indonesia dengan teori hukum Archimedes, jauh punya lebih susah hukum di Indonesia. Lah, kenapa bang? Ya iyalah. Coba lah dulu kalian tengok-tengok koruptor-koruptor yang ada di Indonesia dari tahun yang dulu-dulu sampai tahun yang akan datang nggak akan pernah habis bertahu kalian. Itu karena apa? Karena hukum di Indonesia belum tepat buat para koruptor. Entah buku siapa-siapa aja dibacanya orang ini kan. Aku nggak ngerti lah dan aku nggak tahu juga. Nah makanya kalian itu jangan terus-menerus kalian baca Wattpad. Sesekali buka kalian lah dulu koran itu. Kalian baca-baca dulu klub-klub mana aja yang udah lolos ke per-8 final UEFA Champions League. Loh, kok nggak nyambung bang? Oh, kok nggak nyambung ya? Sorry. Masih muda, maklum lah kau. Oke kawan-kawan, daripada aku panjang kali lebar banyak bacot dari Sumbul Tiga Panah Berstagi hingga ke Medan, nah, mendinglah aku langsung masuk ya kan? Loh, mau masuk ke mana kau bang? Masuk ke hutan maksudku. Ya mau masuk ke materi lah biawa. Itu aja pun kau nanya-nanya. Ku retakkan nanti ginjal kau itu. Emang apa sih nggak boleh? Kita tentunya pasti sering main ke danau. Misalnya Danau Toba, Danau Kelinci. Nah, suka kalian lah. Danau Tikus pun jadilah. Atau kalau danau pun tak ada di kampung kalian, sungai pun jadilah. Misalnya Sungai Majon, Sungai Nil, suka kalian lah kalau masalah itunya. Atau kalau danau pun gak ada di kampung kalian, sungai pun gak ada di kampung kalian, suka kalian juga lah. Pare yang di depan rumah kalian itu pun jadilah, asalnya ada airnya. Nah, di sana kalau kita lemparkan sebuah batu ke dalam air tersebut, kujamin pasti tenggelamnya batu itu. Jangankan batu, kepala adik kalian pun kalau kalian lemparkan ke dalam air tersebut pasti tenggelam juga. Kujamin 100% kali ini. Kalau kalian lakukan itu, bisa-bisa nanti kalian nggak dikasih makan. Atau yang paling parah, diusir kalian nanti dari rumah. Kalau hal itu terjadi, nggak tanggung jawab apa gawe. Jadi, yang menyebabkan batu itu tenggelam adalah karena adanya suatu gaya. Jadi, jangan teman-teman sempat berpikir itu adalah pengaruh dukun. Kita itu harus berpikir realistis kawan-kawan. Salah-salah gambarnya. Yang ini yang benar. Baca. Di lain kasus, kita mungkin pernah juga melihat sebuah kapal besar yang dapat mengapung di dalam air. Kemudian, di dalam hati, kita pun kembali bertanya-tanya, loh, kenapa ya kapal laut yang begitu besar, beratnya bertonton, bisa mengapung di atas air? Ngomong-ngomong, pernahnya kalian naik kapal laut? Kalau aku kalian tanya pernah atau belum, jujur aja aku belum pernah. Aku itu orangnya jujur sebenarnya. Kadang-kadang tapinya. Jadi, untuk menjawab persoalan-persoalan tadi, ya inilah dia, hukum Archimedes.
Yang gara-gara adanya gaya Archimedes, maka hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, coba nggak ada gaya Archimedes, mau gaya apa kalian buat? Kira-kira hukum Archimedes itu seperti ini bunyinya. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Besarnya gaya ke atas tersebut sering dinamakan gaya Archimedes. Kemudian, yang tidak kalah penting ketika kita belajar hukum Archimedes, yaitu tentang penemu hukum Archimedes itu tersendiri. Yang menemukan hukum Archimedes itu, ya abang kita inilah, Abang Archimedes. Ceritanya, dia disuruh oleh raja untuk mencek keaslian mahkota seorang raja. Ketika dia sudah berhasil membuktikannya, dia kemudian bilang kayak gini, Eureka, Eureka, Eureka. Aku nggak tahu pula lah ya kan. Entah apa pula lah arti Eureka ini, pikirku. Tapi kalau Erika, aku tahu. Karena seringnya disuruh bapakku aku untuk beli Erika ke warung. Itu Erika atau korek ya? Jauh kali tipunya, bah. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa itu massa jenis. Massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density. Massa jenis atau rho yaitu massa dibagi volume. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa gaya Archimedes itu terjadi karena adanya gaya angkat. Jadi, gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya angkat disimbolkan dengan Fa, yaitu berat fluida yang dipindahkan. Kemudian Fa adalah massa fluida yang dipindahkan dikali gravitasi. Kemudian Fa ataupun gaya angkat adalah rho fluida dikali gravitasi dikali volume fluida yang dipindahkan. Nah, kemudian di akhir dapatlah kita rumus bahwa gaya Archimedes ataupun gaya angkat adalah rho fluida dikali gravitasi dikali volume fluida yang dipindahkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan kawan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala meniskus. Yang pertama, mari kita mengetahui apa itu meniskus. Meniskus merupakan peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh adanya gaya adhesi dan kohesi. Yang pertama, adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis yang mengakibatkan dua zat tersebut akan melekat jika dicampurkan. Contohnya itu air dengan kopi ataupun teh. Dan yang kedua itu kohesi. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contoh dari kohesi yang dapat kita lihat adalah tidak mencampurnya air dengan minyak. Di fisika sendiri, kita sering mengenal dua jenis meniskus. Yang pertama itu meniskus cekung dan yang kedua itu meniskus cembung. Yang pertama itu meniskus cekung. Meniskus cekung itu merupakan meniskus yang mempunyai bentuk permukaan zat cair yang cekung. Contoh dari meniskus cekung itu adalah air pada pipa kapiler. Penyebab dari meniskus cekung ini dikarenakan kohesinya lebih kecil daripada adhesi. Akibat dari meniskus cekung itu, zatnya dapat membasahi dinding, tetapi tidak membentuk bangun seperti bola. Nah, yang kedua itu ada meniskus cembung. Meniskus cembung itu merupakan meniskus yang mempunyai bentuk permukaan cair yang berbentuk cembung. Contohnya dari meniskus cembung ini adalah air raksa di dalam pipa kapiler. Penyebabnya itu dikarenakan kohesinya lebih tinggi daripada adhesi, dan akibatnya zat tidak dapat membasahi wadah dan tetesannya membentuk bangunan seperti bola. Sekian pengertian gejala meniskus dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Semuanya, saat ini saya Iren Carolina Samosir akan membahas tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Tegangan permukaan adalah kemampuan permukaan zat cair dalam meregang sehingga membentuk lapisan tipis.
Contoh dari tegangan permukaan adalah ketika ada serangga yang dapat berjalan di atas air, silet yang dijatuhkan ke dalam permukaan air, dan ketika ada air yang turun dari keran berbentuk seperti bola. Rumus dari tegangan permukaan adalah gamma sama dengan F per D. Gamma di sini adalah sebagai tegangan permukaan, F sebagai gaya, dan D sebagai satuan panjang. Satuan dari gamma adalah Nm pangkat minus 1. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya zat cair dalam suatu pipa sempit atau pipa kapiler. Ternyata, dalam peristiwa kapilaritas terdapat dua kenyataan, ada keuntungan dan ada kerugian. Keuntungannya adalah sumbu kompor yang dapat menyala ketika minyak menyerap pada sumbunya. Yang kedua, kerugiannya adalah saat air hujan yang turun menyebabkan dinding lembab dan berlumut. Rumus dari kapilaritas adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, di sini berperan sebagai penunjuk kenaikan atau penurunan dari kapilaritas. Gamma berperan dalam menunjukkan tegangan permukaan dan theta sebagai sudut pembentuk, G sebagai gravitasi, R sebagai jari-jari, dan rho sebagai massa jenis. Inilah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sifat fluida ideal dan asas kontinuitas. Sebelumnya saya akan membahas tentang fluida dinamis. Fenomena pergerakan air dalam fisika disebut sebagai fluida bergerak atau dinamis. Tapi, nggak semua zat cair atau gas bisa dikatakan sebagai fluida yang bergerak. Fluida yang dinamis diasumsikan fluida tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, volumenya tetap sejak awal, nggak kental, dan alirannya nggak tertuberlen, maka fluida tersebut bisa disebut fluida yang dinamis. Jenis aliran fluida. Ada dua jenis aliran pada fluida, yaitu 1. Aliran streamline laminar. Streamline atau aliran garis arus merupakan aliran yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Jadi, aliran tiap partikel yang melalui suatu titik dengan mengikuti garis yang sama seperti partikel-partikel yang lain yang melalui titik itu. Arah gerak partikel-partikel pada aliran garis arus disebut garis arus. Aliran ini biasanya disebut aliran laminar. Dengan kata lain, aliran laminar merupakan aliran fluida yang kecepatan aliran pada setiap titik pada fluida tersebut tidak berubah terhadap waktu. 2. Aliran tuberlen. Aliran tuberlen merupakan aliran berputar atau aliran yang arah gerak partikel-partikelnya berbeda bahkan berlawanan dengan arah gerak fluida secara keseluruhan. Dengan kata lain, aliran tuberlen merupakan aliran fluida yang kecepatan aliran setiap titik pada fluida tersebut dapat berubah. Lalu, ciri-ciri fluida. 1. Fluida tidak dapat dimampatkan. 2. Fluida tidak mengalami gesekan dengan permukaan dinding tempat fluida tersebut mengalir. Yang ketiga, kecepatan aliran fluida bersifat laminar. Selanjutnya, sifat fluida ideal. Ada 4 sifat-sifat yang dimiliki fluida ideal, diantaranya 1.
Fluida bersifat non-viskos. Pada fluida yang sifatnya non-viskos, gesekan internal antar partikel fluida diabaikan, sehingga kita menganggap tidak ada gaya gesekan pada aliran yang sifatnya non-viskos. Yang kedua, aliran fluida bersifat tunak. Pada fluida yang sifatnya tunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Yang ketiga, fluida bersifat inkompresibel. Fluida yang bersifat inkompresibel dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Yang keempat, aliran fluida bersifat irotasional. Partikel fluida ideal dianggap tidak berotasi atau tidak memiliki momentum sudut. Aliran partikel fluida yang bersifat tunak biasanya dinamakan aliran streamline. Selanjutnya, saya akan membahas debit aliran fluida. Debit aliran adalah besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang di setiap satuan waktu. Seperti pada gambar, anggap luas penampang pipa A. Volume fluida dalam elemen tersebut adalah delta V sama dengan A kali delta X. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X selama selang waktu delta T. Jika laju aliran fluida adalah V, maka delta X sama dengan V kali delta T, sehingga elemen volume fluida yang mengalir adalah delta V sama dengan A kali V kali delta T. Debit aliran fluida didefinisikan sebagai Q sama dengan delta V per delta T. Q sama dengan A kali V kali delta T per delta T, atau Q sama dengan A kali V. Selanjutnya, asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Di sini ada gambar. Kecepatan aliran fluida ketika melewati penampang satu tentunya akan berbeda dengan ketika fluida tersebut melewati penampang 2. Hal ini karena luas penampang 1 lebih besar daripada luas penampang 2. Secara matematis, hubungan antara kecepatan fluida di luas penampang 1 dan di luas penampang 2 dinyatakan sebagai berikut. Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Saya Rinela Fadila. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli dan asas Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, tekanan akan turun jika kecepatan aliran fluida akan naik. Nah, kenapa sih namanya itu hukum Bernoulli? Ternyata Bernoulli ini berasal dari Daniel Bernoulli, yang dimana dia mencetuskan hukum ini pertama kali pada bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan ke dalam berbagai jenis aliran fluida dengan berbagai asumsi. Asumsi yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan. Asumsi yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas. Asumsi yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Asumsi yang keempat, aliran fluida laminar, yang berarti bersifat tetap dan tidak ada pusaran. Asumsi yang kelima, tidak kekurangan energi yang diakibatkan gesekan antara fluida dan dinding. Asumsi yang keenam, tidak kekurangan energi yang diakibatkan turbulen. Asumsi yang ketujuh, energi panas tidak ditransfer pada fluida.
baik itu kekurangan maupun keuntungan panas. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik pada aliran fluida. Nah, permasalahan selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan di mana lokasi terbaik untuk memilih salah satu titik? Jika kita ingin mengetahui besaran-besaran pada suatu lokasi, maka kita mewajibkan lokasi tersebut sebagai salah satu titik. Untuk titik yang kedua, merupakan suatu lokasi yang kita sudah tahu besaran-besaran di dalam titik tersebut. Jadi dengan begitu, kita dapat menghitung besaran-besaran yang ingin kita cari pada titik pertama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli. Nah, ternyata persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian pada dua titik poin, titik 1 dan titik 2 pada aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan persamaan energi mekanik dan tekanan, di mana persamaan energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Dapat dikatakan persamaan Bernoulli ini menjadi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Atau dengan kata lain, persamaan Bernoulli dapat dikatakan menjadi P1 ditambah 1/2 dikali rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 kali rho kali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Angka 1 dan angka 2 di sini maksudnya adalah titik atau lokasi pada aliran fluida tersebut. Fluida adalah zat alir yang dapat mengalir dan memberikan hambatan ketika diberikan tekanan. Contoh zat yang tergolong dalam fluida yaitu zat cair dan zat padat. Kok zat padat? Mengenai sistem ekosistem. Yang ketiga, definisi hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Hal ini memiliki arti bahwa sempurna sayang untuk. Selanjutnya kita akan memasuki Gara-gara adanya gaya Archimedes, maka hal tersebut bisa terjadi. Buaya yang biawak. Fluida adalah zat alir yang dapat mengalir dan memberikan hambatan ketika diberi tekanan. Contoh-contoh zat yang tergolong ke dalam fluida antara lain zat cair dan zat gas. Adapun sifat-sifat dari fluida itu sendiri ada 3. Yang pertama, dapat mengalir. Yang kedua, dapat mengalami perubahan bentuk apabila diberikan gaya luar. Dan sifat yang terakhir adalah susunan partikel zat fluida lebih renggang dibandingkan dengan susunan siapa lagi yang bersin. Bersama hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum yang Subjek dalam mekanika fluida dapat dibagi menjadi 2 bagian. Janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti. Selanjutnya kita akan membahas Janganlah berganti, janganlah berganti.